tuh ya, karena setan hawa nafsu berdua kerjasama ya, wajar rumusin ya, kita ini baik dalam ibadah, dalam segala kebaikan yang kita kerjain itu selalu dia ya, ya iringi itu dengan nyesatin kita gitu ya. Kita ibadat dibikin supaya kita jadi ria ya, jadi ujub kan gitu. Itu kan kerjaan hawa nafsu mah setannya gitu ya. Kita ibadat gitu bikin ya, biar ria, biar apa, dari sisi mana aja tuh ya bikin itu gitu ya, dari orang alim ya, orang kaya, orang bodoh ya, itu ya, itu digodain semua gitu ya. Orang bodoh nggak dikasih belajar kan gitu ya, orang alim ya digodain supaya apa ya, supaya sombong dirinya kan gitu ya. Nah itu kan digodain oleh setan tuh gitu ya. Kita ya, wayaku rumah ana bimukrin antum saya, tidaklah kami ini menjamin kamu sedikit kumama antum bimu sedikit, dan juga kamu tidak dapat menjamin juga ya. Ini kapal itu bima asro ketemu nih, kata setan, sungguhnya saya mengingkarin apa yang kamu sekutukin saya min qablu ya, sebelumnya ya. Kita dulu di dunia kita ya syarikatkan, kata setan saya ya, ya bebas tuh ya gitu, nggak mau tuh ya. Ini kapal tuh saya mengingkarin apa yang kamu istilahkan saya itu ya. Nah gitu, kita kan dibikin musyrik tapi dia sendiri kagak ya, nggak mau tanggung jawab gitu ya. Minta dulu. Qala falamma sami'u maka la tahu, dalam riwayat, dan kalau mereka tuh orang neraka dengar perkataan tuh setan iblis ya, ya gitu, maqtuwan anfusakum ya, gitu membebaskan dirinya tuh ya. Mana tahu ya, maka mereka menyeru ya, lamaktullahi akbaru min maqtikum anfusakum, seksa Allah tuh ya gitu ya, azab Allah tuh ya, itu akbaru, itu lebih besar min maqtikum anfusakum, daripada ya seksa kamu ya atas diri kamu gitu ya. Jadi kata setan tuh ya, saya ya lepas tuh, saya ya gitu ya, bebas tuh mengkafirkan apa yang kamu islamkan kepada saya. Nah kemudian jauh setan tuh ya, mereka bilang ya itu, mereka ma'an ya, lamaktullahi akbaru min maktikum ya. Nah jadi mereka setelah orang neraka dengan perkataan tuh, kata setan saya nggak bisa jamin kamu. Nah mereka itu ya, sampai waktu waktu anfusakum, mereka ya akhirnya tuh ya mengazab, mencelak diri mereka tuh katanya. Nah ya jauh setan tuh, lamaktullahi akbaru min maktikum anfusakum, berarti azab Allah itu lebih besar daripada kamu mengazab diri kamu. Ila kaulihi, sampai firman Allah, fahal ila burujim min sabil, apakah masih ada jalan keluar gitu ya. Nah gitu ya, nah burujim min sabil. Qala, kata perawi, fayuraddu alaihim, maka ditolak bagi mereka, zalikum bi annahu idza du'a la Allah wahda kafartum wa yusrak bihi tu'minu fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Maka dijawab pada mereka itu, zalikum, yang demikian itu tuh ya, kamu membuat musyrik bidat ya. Nah gitu, bi annahu idza du'i Allah ya gitu, apabila kamu diseru, diajak ya kepada Allah wahdahu ya, untuk ya mengesahkan Allah. Apabila kamu diajak untuk mengesahkan Allah, kafatum, kamu ingkarin ya, nggak mau itu ya, diajak ayo kita ya gitu ya, apa tuh mengesahkan Allah. Nah itu ya, dari para nabi-nabi semua kan gitu ngajak ya, dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, semua ngajak jangan sampai musyrik ya kepada Allah. Tapi tetap aja mereka kan ya musyrik tuh ya gitu ya. Nah gitu kan, waduh kafatum wa yusrak bihi tu'minu, kalau mereka ajak untuk kemusyrikan, mereka mau tuh beriman, artinya mereka ngikutin
gitu ya. Kalau diajak untuk kemusyrikan, ya mereka tuh minum, ya beriman, nanti ngikutin malukuk munillahil kabir, maka ya hukumnya itu ada pada Allah yang maha tinggi dan maha besar, ya ketetapan hukum ada Allah tuh ya. Kata setan tuh, saya kata kalau kamu diajak untuk mengesahkan Allah, kamu nggak mau. Tapi kalau diajak untuk memusyrikan Allah, ya kamu terima, kamu mau. Ya. Terus setan ngakui juga, suruh neraka tuh ngomong, kita nih pada berdebat jadi berpikir semua. Ini gara-gara lurus ini begini, ada enak aja, gitu kan. Musyrik yang nyata itu kan jelas, tapi musyrik yang khafi itu yang gimana tuh? Yang apanya? Musyrik yang kalau yang itu kayak yang nyata tuh yang musyrik yang itu. Musyrik kepada Allah kan jelas tuh. Iya, musyrik tapi ada musyrik yang khafi yang nggak jelas tuh. Yang nggak khafi ya kita musyrik di dalam hati kita. Mengatakan Allah ya itu ya lebih dari satu, lebih Allah itu kan musyrik. Atau juga kita ibadah tuh ya kan gitu. Man kana yarju arabi fal ya'mal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadatihi. Nah, kalau musyrik dalam hati yaitu dia ya dalam amal. Nah, kalau di amal kita tuh berdoa kita menyembah Allah juga, lillahi ta'ala juga, tapi di samping itu kita mengharapkan ya satu pujian, satu penghargaan dari orang. Itu namanya musyrik. Gitu. Ya, kita sih ya ibadat itu lillahi ta'ala, tapi di samping itu kita sertain tuh ya gitu. Nah, kita ke mushola, kita jamaah, ya kan gitu kan. Nah, itu kan lillahi ta'ala. Tapi di samping itu ada harapan kita ya mudah-mudahan aja orang jadi pada gitu kan ya gitu, orang pada sahabat tuh pada tunduk sama kita, pada taat sama kita kan gitu ya kan gitu. Nah, itu kan berarti israf ngamal gitu ya. Kita kan umpama kita mau sholat kita apa kan gitu ya, kita sholat sedikit tapi di hati kita tuh ngarepin ada sesuatu dari ya orang. Itu yang dikatakan Nabi Hasan. Yang nanti dalam hadisnya bahwa syirik kecil itu ya nah itu syirkul khafi. Iya. Dia yang dikatakan musyrik yang kecil yang tersembunyi gitu. Tuh dia gitu. Nah, kalau syirik yang besar kan kelihatan tuh, kita nyembah berhala, kita minta kepada kubunan kan gitu ya, kayak hasil apa. Nah, itu kan syirik yang kelihatan itu ya, dia minta gitu ya. Minta kepada kubunan, minta kepada ini gitu. Nah, kalau kita minta kepada aulia sih nggak mau syirik, kita ke kuburan itu tawasul. Yang itu lain. Iya lain. Iya, dia jalan dikatakan musyrik. Ya kagak kalau siapa nggak musyrik. Nah, kalau kita minta tuh sama kubunan gitu, kubunan oh ya, angker aja kalau datang sono ya, nah bisa sakit, umpama gitu, yang angker sakit, nah kita minta perlindungan sama dia. Nah, itu musyrik. Itu mana bisa melindungi. Sama juga orang datang ke pesugihan gitu satu. Nah, iya. Dari kaya atau datang Nah, iya, datang ke mana tuh kayak ke tempat panjang. Ya bisa datangin rezeki atau apa kan gitu. Nah, itu musyrik. Itu kan kelihatan tuh. Sedikit tuh. Nah, kalau didatang kepada kuburan aulia ulama sih nggak musyrik. Karena kita mintanya kan bukan sama dia. Ya, kita misalnya Allahumma ya Allah wijahi sahibul makam kan gitu. Itu doanya, ya Allah dengan kebesaran, kemuliaan sahibul makam. Ya, yang punya makam ini ya kuburan. Nah, itu enggak mau saya kita ngomong begitu. Kan kita bukan kita bilang ya gitu sama ya saya ya gitu ya kasihlah saya apa ya kan gitu. Nah, itu minta sama dia. Oh, dia nggak bisa tahu juga. Dan kita minta sama Allah supaya dengan kebesaran dia. Karena orang yang punya tuh makam, punya kedudukan, kan itu kan. Ya Allah di Quran kan, ya waj'alni min ladunka. Nah, betul waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah. Itu doa kan ada di Quran tuh. Ya, doa Nabi apa tuh? Nabi Isa kali gitu ya. Nah, itu minta kan waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah ya Allah. Jadikan saya ini wajihan, punya wijah, punya nilai di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Nah, itu kalau aulia Allah. Kalau aulia Allah kan punya Allah pasti punya wajihan, di dunia punya kedudukan, di akhirat juga tetap doa aja. Hanya kalau aulia tuh yang keramatnya tuh punya keramat ada, itu dimati keramatnya nggak hilang.
Gitu. Kalau dimati kurang mati lah kagak. Tetap ada. Hanya kita disuruh kan ziarah tuh ke kuburan para aulia-aulia karena mereka masih punya tuh ya keramatnya masih ada. Ya, Nabi Musa kan makamnya beratusan tahun masih ada kan di mana? Apa? Nabi Musa. Nabi Musa Kan makamnya masih ada di di daerah Yerusalem. Iya ada, iya kan masih gitu. Dan kan ada apa kan kuburan Nabi Musa, Nabi Musa kan masih ada kan gitu. Ya itu orang yang punya, dia tahu asal Nabi. Para ulama juga kan yang punya wajihan fiturnya tuh punya nilai di sisi Allah. Itu dia nanti matinya sama. Jadi kalau kita ziarah tuh dia bisa nolongin, minta dia maksudnya nolonginnya tuh dia minta sama Allah. Gitu ya, bukannya kali nolongin dia langsung dikasih gitu ya, gitu kan ya, bukannya kali kita nolongin dia yang ngasih kita kagak, diminta nama ya Allah ya, nah, ini hambamu kan itu mohon ya, nah dia ikut tuh minta ya gitu, itu kan namanya ya tawassul gitu ya, jadi nggak mau sering kalau tawassul karena kita mintanya sama Allah bukan kepada ya, iya. Nah gitu, nah kalau kita kan yang musik kan macam kayak apa tuh, ya, pepohonan, ya gitu, ya, ke laut, gimana tuh yang punya gituan tuh, ya, nah kita dianggap punya keramat dah, yang gitu, nah kita minta sama situ, ya, nah itu jadi musik, gitu, ya, jadi Islam, musikan tuh.